segera kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan, bulan umat, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam saya tidak dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Belum semangat, ulang. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siapa ya? Keluarkan suaranya kencang-kencang, biar semangat. Siapa ya? Oke, saya mau lihat dulu siapa yang paling semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, lanjut. Saya mungkin tidak terlalu banyak berbicara. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa terkait Taman Baca Masyarakat, kita melihat bahwa pendidikan begitu sangat penting dalam kehidupan kita, karena apa yang kita inginkan tentu harus memiliki pengetahuan yang cukup. Ingin bahagia di dunia maupun di akhirat harus dengan ilmu. Sesuai dengan dalil yang mengatakan bahwa waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, ingin bahagia di dunia, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan apapun yang dicita-citakan, haruslah dengan ilmu. Begitu juga yang ingin bahagia di akhirat, yang ingin masuk surga, yang ingin mendapatkan syafaat dan sebagainya juga harus dengan ilmu. Yang ingin mendapatkan kedua-duanya, ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, harus juga dengan ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Nah, itu pertanyaannya kan. Banyak cara. Jadi kenapa kemudian saya membentuk Taman Baca Masyarakat? Kita melihat bahwa dengan banyak membaca, kita memiliki banyak pengetahuan. Kata kuncinya adalah ilmu yang tadi. Seperti apa yang dibacakan oleh Adik Devi tadi, bahwa ayat Al-Quran, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Apa katanya? Iqra, bacalah. Kata-kata Iqra itu adalah sebuah perintah agar kita banyak membaca. Tidak hanya membaca buku, tapi juga membaca kehidupan, membaca diri kita, dan membaca banyak hal. Tentu sangat umum. Tapi pada intinya adalah dengan banyak membaca dan berpikir, kita menjadi manusia yang berilmu dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ya, jadi jangan pernah mengharapkan sesuatu kepada manusia, karena kalau kita berharap kepada manusia, ujung-ujungnya pasti kecewa. Kenapa? Karena kita manusia ini banyak keterbatasan. Nanti hatinya bolak-balik, sekarang baik, besok lusa bisa jadi jelek. Jadi jangan pernah berharap sesuatu apapun mentok kepada manusia ya. Jadi berharaplah kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa. Kalau kita punya masalah besar, jangan katakan masalah saya sangat besar. Jangan mengeluh masalah saya sulit lalu atau nggak bisa saya apakan gitu. Jangan katakan masalah saya sangat besar, tapi katakan Allahu Akbar. Jadi kalau ada masalah, apapun masalahnya, katakan Allahu Akbar. Jadi Allah Maha Besar, Allah akan mampu menyelesaikan apapun masalah kita. Begitu ya. Jadi kalau ada masalah, jangan mengeluh, jangan bilang masalah saya sangat besar. Itu kata-kata itu yang kemudian terekam di otak bawah sadar kita, sehingga kita tidak melakukan ikhtiar apapun. Tapi kalau kita selalu mengucap dan ingat kepada Allah dengan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang dengan kun fayakunnya Allah bisa menyelesaikan apapun, insya Allah kita akan tetap semangat. Gitu ya. Kalau adik-adik semua ke depan sukses, berhasil, jangan lupakan orang-orang di bawah sini, orang-orang di bawah kita. Kita di sini masih enak hidup kita.
orang di kota juga banyak yang lebih sengsara dari kita. Banyak yang hidup di bawah jembatan, susah cari makan, kemudian masih kecil 5 tahun juga udah ada yang cari uang sendiri. Jadi kita di sini masih enak, gitu ya. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita sukses nanti, niatkan dari sekarang, kalau saya sukses nanti saya tidak akan pernah melupakan orang-orang di luar kita. Selalu berbagi, gitu ya. Harus menebar manfaat. Bahkan salah seorang tokoh mengatakan jangan pernah bercita-cita menjadi orang yang berhasil, begitu katanya. Tapi bercita-citalah menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan kebermanfaatan itu kemudian kita menjadi berhasil. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, selalu menebar manfaat. Sehingga dengan kebermanfaatan itu kita selalu diingat dan disayang oleh semua orang, gitu ya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Dan ke depan taman baca ini karena baru kita mulai, buku koleksinya baru sedikit, sekitar baru 1 kardus. Jadi ke depan harapannya buku bacaan ini akan banyak, ada perpustakaannya dan sebagainya. Dan adik-adik baca buku gratis di sana, boleh minjem, semua kebutuhan insya Allah ada ke depan. Kalau sekarang belum ada, masih beberapa buku cerita untuk anak-anak, buku LKS untuk anak ujian di SMP SMA, gitu ya. Ke depan harapkan budaya membaca ini menjadi tradisi yang sangat menjadi sebuah kebiasaan untuk kita lakukan, gitu. Ketika nganggur dan sebagainya, jangan terlalu banyak pegang HP, tapi perbanyaklah membaca. Jadi ke depan saya harapkan adik-adik punya kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan membaca buku, sehingga ketika melanjutkan pendidikan ke SMP, SMA dan kuliah ke depan punya bekal yang cukup untuk bersaing dengan anak-anak di luar sana, karena persaingan begitu ketat di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Puja, puji serta rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kita selalu diberi kesempatan untuk memenuhi undangan daripada saudara atau dinda ketua daripada Taman Baca Laskar Tambora, yang alhamdulillah mungkin tanpa saya duga, tanpa saya tahu, tiba-tiba sudah ada. Jadi sebelum dan sesudahnya kami juga atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih banyak atas capaian ini, menetapkan sekaligus memberitahukan kepada masyarakat luas, kepada adik-adik semuanya, bahwa di dusun kita ini sudah terbentuk yang namanya Taman Baca Masyarakat, yang namanya Taman Bacaan Masyarakat Tambora, di mana dalam hal ini difasilitasi atau yang menjadi inisiator, mungkin yang menginisiasi hal ini adalah Adinda atau saudara kita Ishak Badawi, di mana sesuatu hal ini seperti yang saya kasih tahu tidak kita duga-duga. Makanya sekali lagi ucapan terima kasih kami kepada saudara kami Ishak Badawi terkait dengan terbentuknya hal ini. Tidak ada kata lain, mudah-mudahan apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya kepada wali murid khususnya sehubungan dengan terbentuknya wadah atau taman baca ini, jadi kedepannya sudah harapan kita tidak ada lagi adik-adik itu yang main-main tanpa memanfaatkan waktu. Dalam arti kalau kesehariannya kemarin itu hanya diselesaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin dengan terbentuknya taman baca ini bisa lebih bermanfaat lagi. Untuk apa?
untuk belajar yang tidak mengenal tempat. Dimanapun bisa kita belajar dengan adanya buku yang kita punya. Dalam hal ini mungkin buku ini bisa sistemnya dipinjam tapi dengan catatan dikembalikan, atau bisa juga kita baca di tempat, di mana tempatnya menurut informasi sementara saat ini ditempatkan di rumah Bapak BPD kita. Jadi adik-adik nantinya sepulang dari sini atau mulai besok bisa langsung ke sana untuk menanyakan misalnya buku apa yang cocok, tergantung kesenian kita. Kalau memang seni buku cerita, ada buku cerita di sana. Seninya buku agama untuk mendalami ilmu agama, ada di sana. Pokoknya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, karena memang tidak bisa kita pungkiri siapa yang lebih banyak membaca, pasti dia lebih banyak tahu. Makanya dikatakan dulu itu, kalau waktu kami kecil itu, buku itu bisa dikatakan jendelanya dunia. Nah, untuk itu sekali lagi harapan kita kepada wali murid, khususnya di mana sekarang ini kita diistilahkan sedang PSBB, di mana semua sekolah sekarang ini ditutup, diliburkan. Untuk apa? Untuk menghindari penyebaran daripada COVID-19 ini. Jadi dengan terbentuknya hal ini maka sangat cocok sekali saya rasa, walaupun kita tidak disekolahkan, tapi paling tidak di rumah itu kita tetap bisa belajar dengan adanya wadah ini ataupun organisasi mungkin kita namakan sekarang ini yang namanya Laskar Tambora ini. Jadi kedepannya mungkin kita tidak sekolah, tidak belajar di sekolah, tapi kita tetap melaksanakan pelajaran itu di rumah kita masing-masing. Sehingga ketika kita ditakdirkan untuk ujian sekalipun misalnya, maka mungkin sudah banyak hal yang kita tahu.